Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Iksan dari Prodi PJKR Angkatan 2024. Saya akan menjelaskan tentang ejaan yang disempurnakan edisi 5. Yang pertama abjad, yang kedua huruf vokal, dan ketiga huruf konsonan. Yang keempat gabungan huruf vokal, terdiri dari dua macam, yaitu monoftong dan diftong. Selanjutnya yaitu gabungan huruf konsonan. Setelah gabungan huruf konsonan yaitu penggunaan huruf kapital. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama awal kalimat. Huruf pertama nama orang atau julukan, digunakan untuk judul, digunakan untuk hari, bulan, dan tahun. Selanjutnya penggunaan huruf miring. Huruf miring digunakan untuk nama buku, majalah, surat kabar, karya seni, dan istilah asing yang terakhir yaitu penggunaan huruf tebal. Huruf tebal digunakan untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring dan juga digunakan untuk menegaskan bagian karangan seperti bab dan subbab. Kedua yaitu penulisan kata. Penulisan kata bagi beberapa macam. Satu, kata dasar. Kata dasar ditulis secara mandiri, misalnya kantor, pergi, ramai, dan sangat. Dua, kata beribuhan, imbuhan, awalan, sisipan akhirnya, serta gabungan awalan dan akhiran, ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya, misalnya berjalan, berkelanjutan, mempermudah. 3. Bentuk ulang. Bentuk ulang dituliskan dengan penggunaan tanda hubung. Di antara unsur-unsurnya misalnya anak-anak, biri-biri, lauk-pauk, berjalan-jalan. 4. Gabungan kata. Unsur gabungan kata dan lazim disebut kata majemuk termasuk istilah khusus. Ditulis berpisah, misalnya duta besar, model, linear, kambing hitam. 5. Gabungan kata. Gabungan kata yang di penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapatkan awalan atau akhiran. Misalnya bertepuk tangan, menganak sungai, garis bawahi, sebarluaskan. 6. Gabungan kata. Gabungan kata yang didapatkan awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai, misalnya dilipat gandakan, menggaris bawahi, menyebarluaskan. 7. Gabungan kata. Gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai, misalnya ucap kali, ada kalanya, apalagi, bagaimana, hulu balang, kacamata, kasat mata, saripati. 8. Kata depan. Kata depan seperti dari ditulis berpisah dari kata yang mengikutinya, misalnya di mana dia sekarang, kain itu disimpan di dalam lemari, dia ikut terjun ke tengah kancah perjuangan, mari kita berangkat ke kantor, saya pergi ke sana mencarinya. 9. Partikel. 1. Partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya, misalnya bacalah buku itu baik-baik, apakah yang bersifat dalam surat itu, apakah gerangan dia, apakah gunanya bersedih hati. 10. Kata ganti. Ku, kau, ku, mu, dan. Kata ganti nya, ku, dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan ku, mu, nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya, misalnya rumah itu telah kujual, majalah itu boleh
kau baca. Bukuku, bukumu, dan bukunya tersimpan di perpustakaan rumahnya sedang diperbaiki. 11. Kata-kata sandang, si, dan sang. Si dan sang ditulis berpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, surat itu dikembalikan kepada si pengirim. Toko itu memberikan hadiah kepada si pembeli. Ibu itu menghadiahi sang suami kemeja batik. Sang adik mematuhi nasihat sang kakak. Harimau itu marah sekali kepada sang kancil. Yang ketiga atau yang terakhir dari ejaan yang disempurnakan edisi 5, yaitu penggunaan tanda baca. Tanda baca berdiri dari beberapa macam. A. Tanda titik. Tanda titik digunakan pada akhir kalimat menyataan. 2. Tanda titik digunakan di belakang angka atau huruf dalam suatu daftar perincian, tabel atau bagan. 3. Tanda titik digunakan untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik dan menunjukkan waktu atau jangka waktu. 4. Tanda titik digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. B. Tanda koma. 1. Tanda koma digunakan di antara unsur-unsur dalam merincikan perubahan kata, serasa, atau bilangan. 2. Tanda koma digunakan sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat menjemuk pertentangan. 3. Tanda koma digunakan untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. 4. Tanda koma digunakan di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat. Seperti oleh karena itu, jadi dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. 5. Tanda koma digunakan sebelum dan atau sesudah kata seru seperti oh, ya, wah, aduh, atau hai, dan kata yang digunakan sebagai sapaan seperti bu, di, atau nak. 6. Tanda koma digunakan di antara nama orang yang disingkat, gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakan dari singkatan nama diri, nama keluarga, atau nama marga. C. Tanda titik koma. 1. Tanda titik koma dapat menggunakan sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara di dalam kalimat majemuk. Misalnya, hari sudah malam, anak-anak masih membaca buku, kerbau melenguh, kambing mengembik, kuda merikik. 2. Tanda titik koma digunakan untuk memisahkan bagian-bagian perincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. D. Tanda titik 2. 1. Tanda titik 2 digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap yang langsung diikuti perincian atau penjelasan. 2. Tanda titik 2 digunakan sesudah kata atau frasa yang memerlukan pemeriaan. 3. Tanda titik 2 menggunakan dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Tanda titik 2 digunakan di antara A. Jilid atau nomor dan halaman, B. Surat dan ayat dalam kitab suci, serta C. Judul dan anak judul suatu karangan. E. Tanda hubung. 1. Tanda hubung digunakan untuk menandai bagian kata yang mempenggal oleh pergantian baris. 2. Tanda hubung digunakan untuk menyambung unsur bentuk ulang. 3. Tanda hubung digunakan untuk menjelaskan hubungan bagian kata atau ungkapan. 4. Tanda hubung digunakan untuk merangkaikan unsur yang berbeda, yaitu di antara huruf kapital dan non kapital serta di antara huruf dan angka. 5. Tanda hubung digunakan untuk menandai dua unsur yang merupakan suatu kesatuan.
F. Tanda pisah. Tanda pisah dapat digunakan untuk mengampit keterangan atau menjelaskan yang bukan bagian utama kalimat. 2. Tanda pisah dapat digunakan untuk mengampit keterangan atau menjelaskan yang merupakan bagian utama kalimat, dapat saling menggantikan dengan membagi yang dijelaskan. 3. Tanda pisah digunakan di antara dua bilangan tanggal, hari, bulan, tahun, atau 4 yang berarti sampai dengan atau sampai ke. G. Tanda tanya. 1. Tanda tanya digunakan pada akhir kalimat tanya. 2. Tanda tanya digunakan di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang diragukan atau yang kurang dapat dibuktikan sebenarnya. H. Tanda seru. Tanda seru digunakan untuk mengakhiri ucapan yang mengabarkan kegaguman, kesungguhan, emosi yang kuat, seruan atau perintah. Tanda elipsis. 1. Tanda elipsis digunakan untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan atau tidak disebutkan. 2. Tanda elipsis digunakan untuk penulisan ujaran yang tidak sesuai dalam dialog. 3. Tanda elipsis digunakan untuk menandai jeda panjang dalam tuturan yang dituliskan. J. Tanda petik. 1. Tanda petik digunakan untuk mendampit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. 2. Tanda petik digunakan untuk mengampit judul puisi, judul lagu, judul artikel, judul naskah, judul bab buku, judul pidato atau khotbah, atau tema atau subtema yang terdapat di dalam kalimat. 3. Tanda petik digunakan untuk mengampit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. 3. Tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal digunakan untuk mengampit petikan yang didapat dalam petikan lain. 2. Tanda petik tunggal digunakan untuk mengampit makna, padanan, atau penjelasan kata atau ungkapan. L. Tanda kurung. Tanda kurung digunakan untuk mengampit keterangan tambahan seperti tingkat atau pendana kata asing. 2. Tanda kurung digunakan untuk mengampit keterangan atau menjelaskan yang bukan bagian utama kalimat. Tanda kurung digunakan untuk mengampit kata yang keberadaannya di dalam teks dapat muncul atau kehilangan. 3. Tanda kurung digunakan untuk mengampit huruf atau angka sebagai penanda perincian yang ditulis ke samping atau ke bawah di dalam kalimat. N. Tanda kurung siku. Tanda kurung siku untuk mengampit huruf kata atau melemput kata sebagai tersebut atau kebahan atau kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Tanda kurung siku digunakan untuk mengampit keterangan dalam kalimat penjelasan yang didapatkan dalam tanda kurung. N. Tanda garis miring. 1. Tanda garis miring digunakan dalam nomor surat, nomor atau alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang sebagian dalam 2 tahun takwin. 2. Tanda garis miring digunakan sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. 3. Tanda garis miring digunakan untuk mengampit huruf kata atau kelompok atau sebagian atau penggunaan atas kesalahan atau kelebihan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. O. Tanda apostrof dapat menggunakan untuk menunjukkan penghilangan bagian atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Keterangan saya ya, cuman itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.